Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada Bapak Rismar selaku dosen Bahasa Indonesia kelas LB09. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alexander Rafael, Adi Swasonong Yuning Bawono, Alfredo Winston, Nicholas Darren Rafael, Nixon Alexander Simon Surya Kudus, dan juga Timothy Paul, akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah kami buat dan kami publikasikan yang mengangkat judul optimalisasi peran guru dalam membangun budaya toleransi dalam setiap dinamika pendidikan sekolah Bunda Hati Kudus, Jakarta Barat. Selanjutnya, kita masuk ke bagian abstrak yang berisi latar belakang penelitian kami, yaitu banyaknya kejadian kekerasan berbasis perbedaan sara, khususnya agama. Lalu terdapat tujuan penelitian kami yang bukan hanya memberikan solusi, melainkan juga dengan analisis kami apa penyebab dari permasalahan ini. Setelah itu, terdapat metode penelitian yang kami gunakan, yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara, dan juga hasil-hasil yang didapatkan berdasarkan proses wawancara yang telah kami lakukan. Yang terakhir, terdapat kata kunci yang ditulis berdasarkan keseluruhan rangkaian artikel yang telah kami buat. Sekarang kita akan masuk ke latar belakang. Sebagai individu yang tinggal di negara Indonesia, semakin hari berjalan, semakin banyak masyarakat yang sadar akan adanya banyak perbedaan antara satu dengan yang lain, baik itu suku, ras, agama, ataupun antar golongan. Bisa disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kebersamaan antar perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari dasar negaranya sendiri, yaitu Pancasila, yang berisi sila-sila yang menjunjung tinggi kebersamaan dan juga memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap masyarakat idealnya dijauhkan dari tindakan intoleransi yang berbasis kurangnya pemahaman terhadap agama dan kepercayaan orang lain. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia telah belajar menerima perbedaan dan tinggal berdampingan satu sama lain. Namun, di luar sana masih banyak ditemui kejadian kekerasan berbasis perbedaan sara, terutama dalam segi agama. Berbagai masalah yang timbul layaknya pelanggaran pembangunan gereja, pelanggaran kegiatan beribadah di dalam rumah sendiri, dan pengucilan terhadap seorang individu berbasis perbedaan agama masih menjadi masalah besar dalam negara Indonesia ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih dalam terhadap solusi untuk mengatasi kekerasan terhadap perbedaan agama ini. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar sana yang berkaitan dengan kasus pembulian berbasis agama. Salah satu contohnya terdapat pada kasus seorang siswi kelas 2 SDN di Jomim, Cikampek, yang dibully guru hingga kepala sekolah. Dikutip dari wartakotalive.com, seorang pegiat media sosial bernama Ade Armando mengatakan, B ini masih kelas 2 SD dan karena keyakinannya itu, karena kepercayaannya itu, dia dibully di sekolahnya. Yang membuli dia ini mulai dari murid, bahkan juga guru hingga kepala sekolah. Maka, pada penelitian kali ini, peneliti bukan hanya sebatas berusaha untuk mengatasi permasalahan ini sebelum dimulai, tetapi juga memberikan solusi yang mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, kami mencoba meneliti masalah tersebut dari akarnya. Dalam lingkungan pembelajaran mereka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap mengurangi kekerasan yang berbasis agama. Untuk bagian kajian teori, terdapat beberapa topik yang kami gunakan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan kami. Yang pertama adalah peran pendidikan dalam agama dalam menanamkan nilai toleransi, yang berbicara tentang bagaimana pendidikan agama dapat menanamkan nilai-nilai toleransi melalui penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan praktik antaragama. Yang kedua, terdapat pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap penguatan budaya toleransi, yang membicarakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat memperkuat budaya toleransi dengan mendorong interaksi antar siswa dari latar belakang yang berbeda. Ketiga, pengembangan program dialog antaragama di lingkungan sekolah, yang berbicara tentang bagaimana program dialog antaragama di sekolah dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar siswa dan berpotensi mengurangi konflik. Yang keempat, terdapat melibatkan orang tua dalam pendidikan toleransi di rumah dan di sekolah, yang mengemukakan bahwa orang tua berperan penting dalam membentuk sikap toleransi anak yang akan ditiru dari contoh orang tua. Yang kelima, terdapat pelatihan guru untuk menangani konflik berbasis agama. Topik ini membicarakan perlunya pelatihan guru dalam menangani konflik agama dan mengajarkan toleransi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Lalu, terdapat faktor penyebab intoleransi di sekolah, yang membicarakan faktor pengaruh intoleransi seperti faktor sosial, kurikulum, agama, kualitas pengajaran,
dan kebijakan sekolah. Lalu terdapat implementasi pendidikan multikultural untuk menciptakan lingkungan belajar yang toleran, di mana pendidikan multikultural di sekolah membantu membangun keterampilan sosial dan toleransi antar siswa. Yang terakhir adalah dampak media sosial terhadap pola perilaku siswa dalam toleransi, yang membahas keuntungan media sosial sebagai perluasan wawasan, namun juga kerugiannya dalam menyebarkan intoleransi, sehingga perlu pengawasan orang tua dan pendidik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, lalu teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau penggabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kutipan ini dari Sugiono 2017 pada halaman 9. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, yaitu suatu proses yang didahului dengan pengamatan, kemudian pencatatan bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Kutipan ini dari Jainal Arifin dalam Kristanto 2018 halaman 76. Lalu yang kedua ada wawancara. Merupakan percakapan antar periset, yaitu seseorang yang ingin mendapatkan informasi dan informan, seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek. Kutipan ini dari Berger dalam Kriyantono 2020 halaman 289. Lalu yang ketiga ada dokumentasi, yaitu ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data-data penelitian yang relevan. Kutipan ini dari Sudaryono 2019, halaman 229. Lalu wawancara ini dilakukan dengan harapan dapat memahami bagaimana peran guru dalam memberikan pemahaman mereka mengenai toleransi. Lokasi wawancara dilakukan pada Sekolah Bunda Hati Kudus, Jakarta Barat. Narasumber dalam wawancara ini adalah guru-guru yang mengajar di Sekolah Bunda Hati Kudus, sekitar 8 dari 27 guru, yaitu 29,63% dari 100%. Lalu dalam wawancara terdapat 10 pertanyaan mengenai bullying berbasis agama di lingkungan sekolah dengan wawancaranya berlangsung sekitar 15-20 menit. Pada wawancara, para guru-guru menjelaskan penyebab siswa-siswi melakukan bullying berbasis agama, langkah-langkah mencegah hal tersebut, lalu memberitahu bagaimana peran guru serta sekolah dalam menangani kasus tersebut jika terjadi di sekolah. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari observasi yang sudah kami lakukan ini. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini kami bagi menjadi 3 aspek besar. Yang pertama adalah aspek penunjang pokok bahasan, yaitu sebuah indikator yang menitikberatkan konseptual, dasar, kesadaran, hingga strategi dan langkah yang perlu dibangun baik internal secara eksternal untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah aspek identifikasi faktor ketidakberhasilan, di mana indikator ini kita akan mengidentifikasi ketidakberhasilan dan juga terhadap pokok bahasan utama dari penelitian. Dan yang terakhir adalah antisipasi resiko ketidakberhasilan, di mana indikator ini kita akan membahas kepada solusi dan juga konsekuensi yang perlu diambil oleh pihak sekolah apabila ketidakberhasilan itu terjadi. Nah, diturunkan dari 3 aspek ini, kita sudah merencanakan dan juga merumuskan 10 pertanyaan dasar yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di atas. Yang pertama adalah, apa sih langkah-langkah yang kira-kira dilakukan sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan yang toleran dan juga bebas dari diskriminasi agama sebagai aspek penunjang pokok bahasan. Di mana di sini sebanyak 50% responden menyatakan kalau misalnya strategi paling efektif itu berasal dari kehadiran mata pelajaran agama sebagaimana sekolah Katolik itu sendiri. Dan juga di sini ada juga
pelajaran-pelajaran lain seperti pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan, dan juga adanya usaha lain ya seperti mendengarkan aspirasi dari siswa-siswi mengenai toleransi, sikap toleran, dan juga kasus apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan, apakah ada program khusus di sekolah yang mendukung pendidikan multikultural atau dialog antar agama untuk mencegah terjadinya pembulian, di mana ini adalah implementasi dari aspek penunjang pokok bahasan. Nah, secara garis besar, sekolah ini masih belum memiliki program yang sebenarnya secara spesifik mendukung tersebut, tetapi ada juga program-program lainnya seperti Live-In, P5, dan lain sebagainya yang juga masih serana dengan pendukungan terhadap aspek yang kita bahas. Dan ada juga sebanyak 37,5% responden yang menyatakan kalau misalnya program tersebut diangkat dari suatu masalah, dan menurut mereka di sekolah ini masih belum ada masalah yang langsung berkaitan dengan hal tersebut. Makanya mereka masih belum merumuskan program yang tentunya berkaitan secara spesifik. Selanjutnya, pertanyaan adalah bagaimana sekolah mengedukasi siswa agar memahami dampak buruk dari pembulian yang terkait dengan perbedaan agama. Hal ini merupakan implementasi dari aspek penunjang pokok bahasan. Secara garis besar, hampir seluruh responden menyatakan kalau misalnya hal ini dilakukan bertujuan untuk menanamkan konsep dari toleransi itu sendiri kepada para siswa yang ada di sana. Mereka memiliki caranya masing-masing, seperti mulai dari memaparkan materi secara langsung, dan juga ada yang memaparkan arti toleransi, memberikan konsepsi tentang toleransi, memberikan konsepsi tentang bullying kalau misalnya itu nggak memanfaatkan apa-apa. Ada juga yang berusaha untuk mensosialisasikan konsekuensi yang mungkin mereka bisa dapat dari tindakan bullying dan sebagainya macam. Tetapi ini semua, tindakan-tindakan ini dilakukan untuk menanamkan kesadaran, toleransi, dan juga anti-bullying terhadap diri siswa di sana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah guru-guru di sekolah ini mendapatkan pelatihan khusus tentang bagaimana menangani konflik antar siswa yang terkait dengan agama? Pertanyaan ini merupakan implementasi dari aspek penunjang pokok bahasan. Seluruh guru menyatakan kalau misalnya belum ada pelatihan khusus yang membahas tentang hal ini, maka mereka masih menggunakan cara mereka masing-masing yang menurut mereka paling efektif untuk menangani hal tersebut. Dan selanjutnya adalah pertanyaan sejauh mana pelajaran agama di sekolah berperan dalam mempromosikan sikap toleransi di antara siswa yang berbeda agama sebagai aspek penunjang pokok bahasan. Di mana mereka semua sepakat bahwa pembelajaran agama dalam hal ini adalah agama Katolik sangat penting dalam membangun sikap toleransi dan juga saling mengayomi satu sama lain antara siswa yang berbeda agama satu sama lain. Dimana meskipun di sini sekolahnya hanya berbasis kepada satu agama, tetapi hal tersebut mungkin dipandang buruk oleh orang lain. Tetapi di sekolah ini dipandang sebagai satu kelebihan, di mana siswa-siswi di sana seakan-akan langsung belajar untuk membangun model toleransi itu sendiri. Mereka yang berasal dari agama-agama yang berbeda mau menerima dan juga mau terbuka untuk mempelajari agama Katolik, disitulah letak toleransi yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya, apa pendapat Bapak Ibu Guru tentang pentingnya melibatkan komunitas luar seperti tokoh agama atau organisasi sosial dalam membantu menangani masalah pembulian berbasis agama di sekolah? Di sini merupakan aspek eksternal penunjang pokok bahasan. Seluruh dari mereka, respondennya sepakat bahwa kita penting sekali untuk melibatkan pihak dan juga komunitas luar. Hal ini juga merupakan langkah yang cukup efektif dalam menangani kasus-kasus bullying, di mana pastinya pihak-pihak komunitas luar itu memiliki jam terbang dan juga pelayanan yang lebih kompleks dibandingkan dengan guru-guru di sekolah, sehingga mereka dianggap lebih profesional untuk menangani kasus-kasus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sekolah mendeteksi potensi kasus pembulian berbasis agama, terutama ketika siswa mungkin enggan melaporkannya, yaitu aspek identifikasi faktor ketidakberhasilan. Di mana di sini sejumlah 12,5% responden memilih untuk membangun koneksi dan juga relasi yang baik secara langsung dengan siswa. 62,5% responden juga memiliki dan mengusahakan keterbukaan untuk peka dan juga mau mendengarkan cerita siswa tersebut. Dan juga 12,5% responden guru memilih untuk tetap tinggal di saat istirahat, di mana seharusnya guru tersebut bisa beristirahat, tetapi dia memilih untuk tetap stay di kelas untuk mendengarkan hal-hal yang terjadi baru-baru itu.
Untuk selanjutnya adalah menurut Bapak atau Ibu apa yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya pembulian berbasis agama di sekolah? Mereka kebanyakan mayoritas menyatakan bahwa adanya kedua kubu atau geng yang mungkin terjadi di sekolah. Dan dari situ, dari mulai bercanda-bercandaan, kata-kataan satu sama lain, dan juga saling kurang memiliki emosi yang baik, di situ bisa terjadi pembulian berbasis agama maupun sara. Untuk selanjutnya adalah apa langkah yang dilakukan jika sekolah menemukan kasus pembulian berbasis agama. Dan ini adalah aspek antisipasi resiko ketidakberhasilan. Maka di sini responden akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dan juga melakukan mediasi dan juga diskusi. Namun apabila memang itu tidak memungkinkan, akan dibawa kepada pihak kesiswaan, guru-guru BK maupun pemanggilan orang tua. Dan yang terakhir adalah pesan Bapak Ibu bagi siswa yang mungkin menjadi korban atau pelaku pembulian terkait perbedaan agama. Untuk di sini dibedakan untuk pelaku dan juga untuk korban. Untuk pelaku, mereka berpesan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu hal yang baik, bukanlah suatu hal untuk menjadi keren, dan juga bukanlah suatu hal untuk menjadi kuat. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah menindas orang lain, menindas mereka yang lemah dan tersingkirkan. Makanya cobalah untuk berubah, karena tindakan bullying di kehidupan sekolah mungkin bisa dimaklumi, tetapi di kehidupan selanjutnya mereka bisa dibawa ke ranah hukum. Untuk korban pembulian, guru-guru berpesan supaya mereka tidak tinggal diam saja. Mereka harus berani berbicara, harus berani bercerita, dan juga harus berani bertindak. Meskipun mereka terlihatnya kurang kuat, tetapi masih banyak orang yang peduli terhadap keberadaan mereka. Setelah kita mendengar tentang latar belakang, metodologi, hasil, dan lain-lain, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Dari hasil wawancara yang kami lakukan di Sekolah Bunda Hati Kudus, kami menemukan bahwa ada banyak faktor yang bisa memicu intoleransi, seperti adanya perbedaan, di mana banyak siswa belum bisa menerima perbedaan yang ada. Ada juga hal-hal kecil seperti bercanda, yang awalnya hanya untuk seru-seruan, tapi akhirnya bisa berlebihan dan bisa menjadi faktor terjadi pembulian. Dalam hal ini, kami juga menemukan bagaimana sekolah mengambil beberapa tindakan, seperti pengajaran berbasis agama, program live-in, dan pembelajaran PPKN di kelas. Namun, hasil yang kami berikan ini memiliki beberapa keterbatasan, karena kami hanya mengambil beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Sehingga hasil dari perspektif mereka tidak bisa mewakili semua siswa dan guru. Tidak hanya itu, kami juga hanya mengambil 8 narasumber, di mana data yang dihasilkan bisa dibilang belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang ada. Program-program yang dijalankan oleh sekolah ini juga belum tentu bisa direalisasikan oleh sekolah lain. Oleh karena itu, kami berharap untuk penelitian selanjutnya, kami bisa melibatkan banyak narasumber, atau melakukan studi banding dengan sekolah lain agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.